Ini dia. Oke. Ibu Rita sudah saya undang ya. Tinggal Ibu terima saja undangan dari saya ya. Oke, saya tunggu Ibu Rita. Halo, Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Halo Ibu. Gemetar nih. Kenapa bergemetar? Halo Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jawab dulu salam saya biar jangan gemetar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggalnya di mana? Di kota apa, Bu? Saya tinggal di Penajam Pasir Utara, Pak Ustadz. Oh iya, di Kalimantan ya? Kalimantan? Iya. Yang Kalimantan Timur, ya, Ustadz. Penajam itu kan yang bakal mau dijadikan IKN ya, ibu kota negara kan? Iya benar Pak Ustadz. Oke. Dekat IKN. Iya, oke. Nah, ya, saya mau dengar Ibu bagaimana kisah keajaiban Ibu yang Ibu rasakan. Ibu cerita dong. Sebenarnya banyak keajaiban Pak Ustadz. Cuma keajaiban tulis tadi itu yang paling besar. Oke, nggak apa-apa. Ibu cerita aja yang paling besar tuh gimana ceritanya? Yang saya tulis tadi, saya di komentar di TikTok tadi. Iya, Ibu ceritakan bagaimana Ibu bisa mengalami keajaiban seperti itu. Misalnya, saya ingin tahu awal mula Ibu mengamalkan salawat, tahu ilmu salawat itu dari mana, kemudian bagaimana cara Ibu mengamalkannya. Ibu cerita dong. Pertama saya buka YouTube tuh kan Pak Ustadz, terus lewat tuh channel Pak Ustadz tuh. Oke. Waktu itu ada masalah dengan keluarga ya kan. Dan saat itu langsung saya coba amalin, dapatnya hati tenang aja gitu kan. Lama-lama saya tahun 2019 lihat channel Pak Ustadz. Udah lama ya 2019 ya. Oke. Terus gimana? Terus lama-lama tuh saya lupakan gitu kan. Oke. Terus lama-lama saya salah, terlilit pinjol waktu itu terus tiba-tiba ada lagi lewat testimoni dengan salawat utang saya menjadi lunas. Ada itu testimoni dari ibu siapa kayak itu saya coba amalin yang deskripsi yang Pak Ustadz tulis itu saya coba amalin. Akhirnya utang saya lama-lama lunas Pak Ustadz. Lunasnya ada jalan yang maksudnya gini, lunasnya dengan cara seperti apa? Apakah Ibu omset penjualannya meningkat atau Ibu misalnya gajinya lebih besar atau gimana? Ada lunasnya sepupu yang bayarin. Bilangnya kamu nggak usah bayar, nanti kalau ada uang baru kamu bayar. Tiba-tiba sepupu saya itu nggak pernah hubungin saya, terus kontak gitu Pak Ustadz. Tiba-tiba langsung dia hubungin aku, kamu kenapa? Terus saya cerita, berapa utangmu? Dia bilang gitu. Aku kaget Pak Ustadz, kok begini ya kan, gemetar aku. Sudah transfer uangnya, utang saya lunas gitu. Nah lama-lama ada juga keajaiban, saya nggak punya uang sama sekali, pokoknya 0 rupiah. Oke, terus? Nggak punya. Terus tiba-tiba dia langsung WA, nomor rekening ada kah? Ada. Dikirim Pak Ustadz uang. Berapa? Alhamdulillah buat waktu itu dia kirim berapa? kecil 300.000 aja. Itu. Tapi kalau kita nggak punya uang 300 itu luar biasa berarti loh. Terus tiba-tiba juga mantan itu transfer pada saat itu juga. Ini buat anak-anak katanya kayak gitu. Iya. Nah waktu yang keajaiban yang luar biasa ini, anak saya yang pertama itu kan lulus tahun ini Pak Ustadz, SMA. Dia punya cita-cita dari kecil pengen jadi anggota Polri. Nah, terus banyak saya info dari luar itu kan katanya kalau menjadi anggota Polri itu harus bayar sekian. Nyogok lah istilahnya gitu. Bilang kalau nyogok kita nggak punya uang lah, bilang kayak gitu. Nggak punya uang ibu nyogok. Berarti kita nyogok Allah aja di tiap malam. Ibu baca itu saya amalkan terus itu salat Jibril.
pernah dapat paling tinggi itu 20.000 Pak Ustadz. 20.000 maksudnya dibaca waktu 20.000. tengah malam aja atau gimana? Kecil dari maghrib, isya, sambil beraktivitas itu. Oke, Masya Terus Allah. tahajud, Nah, sholat tobat, sholat hajat. berapa lama ibu mendoakan anak ibu itu supaya ibu merasakan anak ibu terkabul doanya, doa itu? Yang untuk nazar anak saya menjadi anggota Polri itu Ya, berapa lama ibu mendoakan? selama 4 bulan Pak Ustadz. 4 bulan rutin ya, Itu terus-terusan. rutin saya baca itu sampai nangis ya Allah, saya nggak punya uang untuk menyogok seperti orang-orang cerita tolong bantu. Saya hanya mengharap ridhomu, tolong bantu anak saya namanya ini terus saya baca itu. Pada saat pengumuman itu Pak Ustadz, waktu bagian penajaman saya itu kan anak saya itu nggak ada kendala, setiap tes itu dia lolos terus, nggak ada hambatan apapun. Nah, pada saat pengumuman itu bagian penajam Pasir Utara masuk nama anak saya situ Pak Ustadz. Masya Allah. Tambah biaya pun nggak ada nyogok seperti orang-orang bilang. Kita saya nangis, syukur anak saya bisa lolos. Masya Allah, Masya Allah. Terus itu saya kalau sholat hajat itu Ustaz, saya baca Al-Fatihah dulu 41 kali. Saya itu istighfar dulu, saya istighfar 100. Alhamdulillah 100 kali. Baru Asmaul Husna. Setelah itu zikir malaikat, Al-Fatihah, baru saya ajar dengan salawat Pak Ustaz sampai sekarang. Itu keajaiban paling besar untuk saya. Nah, setelah kejadian itu ada lagi ibu rasakan keajaiban yang lain walaupun kecil-kecil gitu setelah kisah anak ibu ini? Ada Pak Ustaz, pokoknya kalau apa ya, terutama masalah saya kan single mom kan. Ya. Kalau keinginan pengen makan ini tiba-tiba ada tetangga tuh yang ngantar persis yang saya pikirkan, belum keluar dari mulut saya pengen makan rendang gitu kan, kok ada tetangga ngantarin nasi kotak isinya rendang, ayam rendang. Oh gitu. Terus tiba-tiba iya pengen ini, terus saya juga itu sambil MC nggak ada job, tiba-tiba Mbak bisa MC akad nikah saya nggak di sini. Saya pikirkan itu pengen dapat job langsung bunyi handphone saya, Mbak tolong MC kan akad nikah saya. Oh saya syukur itu banyak pokoknya keajaiban Ustaz. Saya nggak bisa tulis sesuatu. Kalau Pak meng-MC-kan pernikahan dibayar berapa biasanya? 500.000. 500. Itu satu harian ya? Dari pagi sampai siang atau gimana? Dari pagi sampai siang jam 12 itu saya pulang dulu, nanti habis maghrib balik lagi untuk MC. Misalnya dia mau resepsi kan, pakai resepsi saya balik lagi, terus saya akad acaranya pulang. Paling mungkin lama jam 9 malam pulang. Lanjut dengan acara keluarganya dia, sudah waktu saya sudah tugas saya sudah selesai, saya pulang ditemenin anak saya tadi yang lulus Polri itu. Ini Bu tanggal 13 ini nanti pendidikan Pak Ustadz. Di pendidikannya masih dalam kota atau di luar provinsi atau bagaimana? Masih dalam kota, di Jonggon, Kutai Kartanegara. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Nah, rata-rata ibu sekarang bisa ngamalkan selawat berapa banyak sehari-harinya? Hari-harinya sekarang saya agak sibuk itu Pak Ustadz, pokoknya 1000, tapi saya campur-campur salawatnya itu ada salawat munjiat, salawat Ibrahimnya, nah yang kencangnya itu salawat Jibril. Masya Jibril Allah. itu. Masya Allah. Al-Fatihahnya tidak saya tinggalkan proses kalau habis maghrib. Al-Fatihah 41 kali diakhiri dengan surat Yasin. Begitu terus maghrib.
sholat habis sholat maghrib udah sampai isya saya duduk di sajadah itu. Oh begitu. Nah, ibu jadi single mom sudah berapa lama ya? Sebelum melihat video saya ibu sudah jadi single mom. Sudah sebelum 2019. Iya Pak Ustadz, sudah jadi single mom. Ya, saya mau tahu apa perbedaan yang ibu rasakan sebelum ibu banyak berselawat dengan setelah sekarang ini? Lebih tenang hati, terutama jiwa kalbu tuh ya ada perbedaan Pak Ustadz. Ada ketenangan, terus lahir dan batin itu beda pokoknya, tenang aja gitu hidup. Padahal masalah itu banyak tapi ngerasa tenang gitu aja rasanya. Setiap ada kekurangan pasti Allah bantu. Gitu terus. Ibu anaknya berapa ya? Anak saya 3, laki-laki semua Pak Ustadz. Laki-laki semua. Dan yang tadi itu yang paling gede, yang paling nomor 1 ya? Pertama kedua MTS kelas 2, nomor 3 SD kelas 1. Ibu follow TikTok saya udah lama? Kalau TikTok baru tahun kemarin, kalau YouTube udah lama Pak Ustadz. Oh, itu udah lama. Dari YouTube Pak Ustadz itu saya banyak dapat apa ya, ilmu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oh iya, makasih juga sudah mau nonton video saya. Dari video Pak Ustadz itu saya cerai gitu kan, pertamanya dapat ketenangan. Saya cari-cari apa ya, ada video apa waktu itu, single mom juga deh. Waktu saya lupakan Pak Ustadz, tidak pinjol, saya balik lagi ke channelnya Pak Ustadz. Bilang kenapa saya lupakan channel ini, giliran terjerat saya balik lagi ke sini. Nah sekarang utang-utangnya dapat lunas atau gimana, masih ada? Apanya Pak Ustadz? Pinjolnya masih ada atau sudah lunas semua? Sudah lunas semua Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, Masya Allah, dengan keberkasan. Jangan diulang lagi loh Bu, udahlah cukup segitu aja. Kapok Pak Ustadz. Kapok ya. Kecil apapun pengaduannya sama Allah. Iya, pokoknya ada masalah keuangan, jangan sekali-sekali nyentuh utang gitu loh. Minta sama Allah sajalah, banyak selawat, insya Allah dimudahkan. Iya benar Pak Ustadz. Saya juga ucapkan terima kasih banyak, betul kan, dari channel Pak Ustadz ini saya begitu banyak dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat pencerahan dari channelnya Pak Ustadz. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya. Oke, Bu Rita, terima kasih ya sudah mau bercerita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ceritanya nih Ibu Rita ya. Bagaimana tadi? Bentar ya, saya off dulu ya. Oke, sudah selesai dengan kisah-kisah dari Ibu Rita. Ternyata Ibu Rita ini sudah follow saya sejak lama, sejak awal saya bikin YouTube dulu ya, dan sampai sekarang. Mungkin semoga saja kisah-kisah Ibu Rita tadi menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya.